Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Jalinan Terlarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Jalinan Terlarang episode 10. Gina menelpon Rangga, namun Rangga tidak menjawab teleponnya Gina. Gina sangat merasa bersalah karena telah mendorong Syafa. Beruntung Fahri datang dan membawa Syafa ke rumah sakit. Beruntung saat dibawa ke rumah sakit, Syafa tidak keguguran. Detak jantung bayinya masih ada dan tidak ada pendarahan. Saat itu dokter mengatakan jika Syafa harus hati-hati di jalan. Saat itu Fahri sangat khawatir dengan keadaan Syafa, karena Syafa sudah menunggu kehadiran bayi itu selama 10 tahun dan dirinya tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika Syafa harus kehilangan bayinya gara-gara Gina. Saat itu Gina pergi ke rumahnya Rangga dan memohon-mohon kepada Rangga agar tidak meninggalkannya. Namun Rangga mengatakan, udah gak usah drama-drama lagi lah. Karena hal itu Gina mengatakan, lebih baik aku mati daripada aku harus hidup sendirian. Rangga mengatakan, Gina cukup, udah kamu gak usah aneh-aneh ya. Gina menjawab, kamu udah gak peduli sama aku. Sama sekali, tega kamu. Aku gak keberatan kok kalau kita cuma jadi teman aja. Aku gak tahu aku harus ke siapa lagi. Aku udah bingung. Aku udah gak bisa ke papi aku. Tolong mas. Rangga mengatakan, ya udah, kamu ikut aku. Aku nggak keberatan kalau kamu cuma pengen jadi teman aja. Rangga memulangkan Gina ke papinya. Saat itu, bukannya Gina disambut oleh papinya, Gina justru dimarahi karena hampir membuat Syafa keguguran. Nah, mendengar hal itu Rangga mengatakan, saya nggak ada hubungan apa-apa, saya pamit. Di sisi lain, Rangga terbayang-bayang Syafa yang ada di rumahnya. Namun, itu hanya angan-angannya Rangga yang terlalu rindu akan kehadiran Syafa di sampingnya. Saat itu Rangga datang ke rumah Syafa. Saat itu Rangga bertanya keadaan Syafa. Rangga bercerita jika dirinya sedang menulis komik sendirian di rumah. Rangga juga mengatakan, aku rencana mau nerbitin sendiri. Aku juga jual Vespa aku untuk modal awal. Cuman kali ini aku mau coba untuk usaha sendiri. Mendengar hal itu Syafa mengatakan, aku doain ya, semoga kamu bisa menemukan diri kamu lagi. Alhamdulillah, kandunganku juga sehat. Saat itu Rangga menatap perutnya Syafa. Syafa seakan mengerti keinginan Rangga. Syafa pun memperbolehkan Rangga memegang perutnya. Saat itu Rangga memegang dan berbicara dengan anaknya yang ada di perutnya Syafa. Rangga mengatakan, Papa doain kamu saat lahir nanti jadi anak yang pintar seperti mama kamu. Tak lama Syafa mengatakan, besok malam habis kerja aku mau ke dokter. Jadwalnya kontrol, mau USG. Kamu mau ikut? Kalau kamu mau ikut, boleh. Mendengar hal itu Rangga sangat senang. Supaya nanti lahir menjadi anak yang pintar seperti mamamu. Hari itu Rangga dan Syafa memeriksakan kehamilannya dan hasilnya detak jantungnya normal, bayinya aktif. Mendengar hal itu Rangga dan Syafa sangat senang. Saat itu Gina mengintip dari celah pintu ruang pemeriksaan. Saat itu Gina teringat saat dirinya memeriksakan kehamilannya bersama dengan Rangga. Hari itu Marwan dan Syafa bertemu. Saat itu Marwan mengatakan, kayaknya aku setuju deh sama mama kamu soal kamu itu jangan dekat-dekat lagi sama Rangga. Karena ya, aku ngomong gini bukan karena aku ambil kesempatan supaya aku bisa dekat-dekat lagi sama kamu. Aku cuman gak mau aja cewek kayak Gina itu masih gangguin kamu. Karena menurut aku dia itu psycho. Dia bisa berbahaya buat kamu. Dan aku gak pengen dia neror kamu. Syafa mengatakan, kalau dari aku sih apapun yang Gina mau lakukan, aku siap menerimanya. Marwan mengatakan, oke, gak apa-apa kalau misalkan emang itu kemauan kamu. Tapi Syafa, izinin aku untuk nemenin kamu sampai lahiran ya. Aku melakukan semua ini dengan ikhlas. Aku gak berharap balasan apapun dari kamu. Saat itu, Manda melihat keberadaan Marwan di dekat sekolahnya. Nah, karena hal itu Manda langsung memberitahu Syafa. Saat itu Syafa sedikit kaget untuk apa Marwan berada di sekitar sekolahnya. Karena hal itu Syafa langsung menelpon Marwan. Namun saat itu Marwan mengatakan jika dirinya baru saja ingin meeting. Karena hal tersebut Syafa langsung mengecek keluar sekolah. Dan benar saja Syafa melihat Marwan yang baru saja menaiki mobil. Karena hal tersebut Syafa langsung mengikutinya. Ternyata Marwan pergi bertemu dengan Gina. Saat itu Marwan langsung bertanya, kamu serius ingin nyerah gitu aja? Kamu mau lihat Rangga sama Syafa kembali lagi? Gina mengatakan, Kak Syafa belum maafin Mas Rangga, jadi kamu gak perlu khawatir. Sejak aku ikut terapi, aku jauh lebih tenang. Kak Syafa tahu tempatnya dia di mana. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat aku yakin Kak Syafa akan kembali lagi bersama Mas Rangga. Kamu juga harus move on. Karena hal itu Marwan mengatakan, kamu nasehatin aku. Gina, kamu itu cuma anak kecil. Gina pun mengatakan, Mas Marwan,
Marwan, aku tahu ini berat. Aku paham. Aku ngerti kenapa kamu ingin jadiin Kak Syafa istri kamu. Tapi aku juga mau ngingetin kamu, jangan jadi racun. Bahagia itu kamu sendiri yang ciptain. Marwan mengatakan, psikiater mana yang kasih kamu obat? Mana sih Gina yang terobsesi sama aku sampai kamu hamil? Mana? Nah, sialnya ketika Marwan berkata seperti itu, Syafa mendengarkan perkataan Marwan. Syafa langsung melabrak Marwan dengan mengatakan, ternyata kamu yang hamilin Gina. Karena hal itu Marwan mengatakan, Syafa ini salah paham. Syafa menjawab, ternyata kamu emang gak pernah berubah ya. Selama ini kamu udah bohongin aku, kamu udah bohongin semua orang. Marwan mengatakan, aku gak pengen bohongin kamu. Aku pengen bicara semuanya, tapi aku butuh waktu. Syafa mengatakan, terus kapan kamu mau bicara? Fahri udah hancur berantakan karena Gina. Rumah tangga aku hancur berantakan karena Gina hamil dan tinggal di rumah aku. Harus apa lagi yang hancur berantakan sampai kamu berkata jujur? Marwan terus berusaha untuk menjelaskan ke Syafa. Syafa mengatakan, padahal ya kalau kamu jujur sama aku, mungkin aku masih bisa ngerti posisi kamu. Pembohong, brengsek. Nah, saat itu Syafa ingin pergi meninggalkan Marwan dan Gina. Namun Marwan menahannya dan itu membuat Syafa terdorong, mengakibatkan perutnya terbentur. Hal tersebut membuat Syafa sangat kesakitan. Fahri menelpon Rangga bertanya apakah Rangga bersama Syafa. Namun Rangga tidak bersama dengan Syafa. Karena hal itu Fahri dan Rangga mencari keberadaan Syafa. Saat di perjalanan, Gina menelpon Fahri dan mengatakan jika Syafa ada di rumah sakit. Nah, karena hal itu Rangga dan Fahri langsung pergi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Rangga langsung memukul Marwan dan melampiaskan kekesalannya. Saat itu, di sisi lain, Syafa sedang berada di ruang operasi. Saat itu Syafa mengatakan, dok, apapun yang terjadi saya mohon selamatkan anak saya, dok. Syafa mulai kehilangan kesadarannya. 2 hari kemudian, Syafa melihat anaknya yang masih berada di inkubator. Syafa menyapanya dengan nama Anjani. Semua orang sangat bahagia dengan lahirnya Anjani. 4 bulan kemudian, Syafa dan Rangga mengakikahkan anak mereka, serta berbagi dengan anak-anak. Saat itu Rani mengatakan, Anjani mukanya mirip banget sama kamu. Mama ingat, dulu mama udah buat kamu dewasa sebelum waktunya. Mama minta maaf ya, maafin mama. Nah, di saat yang bersamaan, Gina datang dan berkata, saya datang ke sini mau pamit. Soalnya saya akan lanjutin pendidikan saya di UK. Maafkan saya ya, Kak Syafa, Fahri. Mendengar hal itu, Syafa mengatakan, pesan dari kakak, kamu jangan sampai nyakitin perempuan lain seperti yang kemarin kamu lakukan ke kakak ya. Itu yang terakhir. Gina menjawab, insya Allah kak. Oh ya, aku punya sedikit sesuatu untuk kakak. Nah, setelah memberikan itu, Gina pamit untuk pergi. Tak lama Marwan juga datang ke acara tersebut dan berkata, cuman mau berikan kado ini untuk Anjani. Selamat ya. Rangga dan Syafa kompak mengucapkan terima kasih ke Marwan. Saat itu, Marwan juga mengatakan, aku juga mau minta maaf ke kalian. Dan juga pasti Anjani bangga punya orang tua seperti kalian. Rangga menjawab, aku juga minta maaf atas semuanya. Setelah mengatakan itu, Marwan pergi meninggalkan Syafa dan Rangga. Setelah beberapa langkah saat Marwan pergi, Gina menambahkan video di salah satu akun sosial medianya. Dan ternyata dalam video tersebut, Gina mengungkapkan pengalamannya menjadi orang ketiga. Dalam video tersebut, Gina mengatakan, saya mau berbagi pengalaman saya menjadi orang ketiga. Karena dari isu yang saya punya, cerita ini berawal dari pacar saya yang bernama Marwan. Karena video tersebut, banyak orang yang menghujat Marwan. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui series lainnya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.